Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Ma'ruf Anizar. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah geometri dasar. Untuk lebih lengkapnya silahkan simak dan pahami video berikut ini. Oke, selanjutnya dari postulat 3 ini yang sangat powerful, muncul postulat-postulat yang lain juga. Jadi itu yang namanya matematika bersifat deduktif ya. Dari satu hal kita bisa menghasilkan hal yang lain. Kayak gitu. Hal-hal menghasilkan hal yang lain, postulat baru gitu maksudnya. Nah, ini postulat keempat tentang apa? Penempatan penggaris. Kalau misalnya mau mengukur jarak dengan cara yang mudah. Kalau ini kan jarak bisa dengan 2 kurangi 6, 6 kurangi 2. Nah, postulat 4 itu berbeda. Postulat 4 itu penempatan penggaris. Diberikan 2 titik, misalnya ada titik P dan Q, kayak gitu. Titik P dan Q, satu garis. Dalam satu garis atau segaris gitu boleh, dalam satu garis. Nah, ketika kita mau menghitung jaraknya, maka kita bisa menempatkan P. Nah, sistem koordinat dapat dipilih. Nah, sistem koordinat dapat dipilih sehingga titik P-nya itu, titik P itu disesuaikan dengan 0, disesuaikan dengan bilangan 0. Bilangan 0. 0 itu kan juga termasuk bilangan real, ya enggak? Dengan bilangan 0 dan titik Q adalah bilangan positif. Bilangan positif tersebutlah yang menggambarkan jaraknya, gitu ya. Bilangan positif ini menggambarkan jarak antara P dan Q. Soalnya P-nya itu sudah dari 0. Berapapun nilai bilangan positif dikurangi 0, kemudian di harga mutlakkan pasti sama dengan bilangan positif itu sendiri. Itu untuk postulat keempat. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang definisi berikutnya. Definisi berikutnya adalah definisi tentang keantaraan. Definisi dari awal-awal kan kita masih membahas tentang postulat-postulat nih. Sekarang kita baru akan membahas tentang definisi 1.1 tentang apa? Keantaraan titik. Keantaraan titik. Titik kayak gini. Oke, keantaraan titik. Nah, keantaraan titik ini bunyinya bagaimana sih? Kalau misalnya ada 3 titik yang berbeda, ada 3 titik, diberikan 3 titik yang berbeda, gini ya, diberikan 3 titik yang berbeda, yaitu A, B, dan C, maka B dikatakan di antara A dan C jika dan hanya jika. Nah, ini jika dan hanya jika berarti berlaku sebaliknya kedua arah. Jika dan hanya jika persyaratan ini dipenuhi. Persyaratan apa? Yang pertama, A, B, C itu segaris. Nah, kalau nggak segaris nggak bisa. Nggak bisa dikatakan B itu ada di antara A dan C, gitu ya. Terus persyaratan yang kedua adalah meskipun segaris, kalau tidak memenuhi persyaratan kedua tidak bisa dinamakan B itu ada di antara A dan C. Oke? Yang kedua adalah AB ditambah BC sama dengan AC, kayak gini ya. Jadi AB ditambah BC sama dengan AC. Ini definisi, tidak perlu dibuktikan, tetapi nanti akan kita gunakan dalam membuktikan teorema-teorema yang lain. Contohnya, misalkan, apakah ini itu segaris? Ini garis ya. Ini ada titik X, ini ada Z, ini ada Y. Nah, kita nggak tahu ABC itu segaris atau enggak. Kalau dalam hal ini X, Y, Z ya segaris atau enggak. Tetapi, kalau dilihat dari sini, X, Y, dan Z. X dan Z itu segaris, tetapi Y itu tidak segaris. Selesai. Berarti pasti Y itu tidak ada di antara X dan Z. Oke? Y itu tidak ada di antara X dan Z. Coba lihat dari sini. AB ditambah BC sama dengan AC. Apakah benar
XY ditambah YZ sama dengan XZ. Yang namanya XY itu kan yang ini toh. YZ itu yang ini. Apakah ini ditambah ini itu sama dengan ini? Tidak mungkin, gitu kan? Coba saja kalian lakukan pengukuran, pasti tidak. Makanya sekali lagi, Y itu tidak berada di antara X dan Z. Meskipun di sini ya, meskipun ada di area sini, tetapi tidak segaris dia. Maka Y itu tidak ada di antara X dan Z. Berbeda dengan yang seperti ini. Anggap ini garis lurus. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, kayak gini. Nah, dalam hal ini, saya nggak bilang Y-nya itu di tengah-tengah, enggak ya. Pokoknya ada di antara X dan Z, bisa saja di sini. Saya juga kasih misalnya apa ya ini ya, X, Y, Z, V misalnya. Pokoknya titik huruf besar kan gitu. Ini huruf besar juga. Ini X, ini Z, ini huruf besar, ini Y juga huruf besar. Nah, apakah ini itu segaris? Iya, segaris. Berarti persyaratan 1 selesai. Apakah X, Y ditambah YZ itu sama dengan XZ? XY yang ini, YZ yang ini, berarti pasti sama dengan XZ. Oke, berarti dari sini dapat disimpulkan apa? Y itu ada di antara X dan Z, termasuk V. XV ditambah VZ itu sama dengan XZ. Berarti V itu ada di antara X dan Z. Gitu ya? Bisa ya keantaraan ya? Ini ada di antara ini jika segaris dan juga XV ditambah VY itu sama dengan XY. Gitu. Y besar. Gitu ya. Itu untuk definisi keantaraan. Oke. Sekarang akan kita lanjutkan. Ingat kata saya tadi bahwasanya bermodal postulat dan juga definisi, kita akan belajar untuk membuktikan yang namanya teorema. Nah, kita sudah masuk ke teorema 1.1 nih, teorema yang pertama. Teorema 1.1. Teorema 1.1 itu mau bilang apa? Jadi gini, ketika ada 3 titik yang berbeda, gitu ya, sekali lagi, ada 3 titik yang berbeda, diberikan 3 titik yang berbeda, yaitu A, B, C. Nah, segaris yang berbeda dan segaris gini dan segaris dan atau dengan koordinat yang berkesesuaian, maksudnya yang berkesesuaian berturut-turut X, Y, dan Z. Nah, gini. Jika X kurang dari Y kurang dari Z, maka B di antara A dan C. Jadi gini maksudnya. Diberikan 3 titik yang berbeda nih. Jadi ada 3 titik yang berbeda, A, B, dan C. Dan itu segaris, ketiganya itu segaris. Dengan koordinat yang berkesesuaian, jadi bilangan realnya itu ini. Koordinat yang berkesesuaian itu disimbolkan huruf kecil, itu bilangan realnya. A itu bilangan real X, B itu bilangan real Y, C itu bilangan real Z. Dan diketahui ternyata X itu kurang dari Y, kurang dari Z. Maka B itu ada di antara A dan juga C. Cara membuktikannya bagaimana? Ingat ini teorema, maka harus kita lakukan pembuktian. Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Diketahui A, B, C segaris. Dengan koordinat X, Y, Z. Ini kan? Kemudian diketahui lagi X kurang dari Y kurang dari Z. Apa yang akan kita buktikan? Akan dibuktikan, saya singkat adit. B itu di antara A dan C, gini. Ya, akan dibuktikan B di antara A dan C. Oke. Bukti. Nah, bukti. Ayo kita mulai. Kita gunakan sifat-sifat, postulat, definisi, undefined term yang kita miliki untuk membuktikan teorema ini. Untuk membuktikan yang ini, B di antara A dan C dengan bermodalkan ini.
Apa yang diketahui? Pertama, kan kita punya postulat untuk mengukur jarak itu. Postulat 3 kalau nggak salah, sudah kita pelajari. Jadi ketika mau mengukur jarak dari A ke B, maka titik yang berkesesuaian A dengan titik yang berkesesuaian B di harga mutlakkan. Yang B itu kan berkesesuaian dengan Y, berarti Y, oke, dikurangi dengan A. Yang A itu apa? Yang A berkesesuaian dengan X, Y kurangi X. Gini kan? Ini berdasarkan apa? Kasih alasannya. Postulat keberapa itu? Postulat ketiga, nomor atau poin ketiga, gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya, ketika mau mengukur BC bagaimana? BC berarti C itu berkesesuaian dengan Z, oke. B berkesesuaian dengan Y, Z kurangi Y. Nah, ini sama. Postulat 3, nomor 3. Sudah ya? Nah, sekarang kita jumlahkan coba. AB ditambah BC sama dengan AB itu yang mana? Ini kan Y min X harga mutlak. BC yang mana? Ini Z min Y tutup. Dari mana itu? Itu dari diketahui. Kan sudah ada di atasnya tuh. Sudah ada di atasnya diketahui, boleh kalian tuliskan substitusi, boleh AB-nya disubstitusikan dengan ini, BC-nya disubstitusikan dengan ini. Substitusi boleh. Terserah ya. Jadi bagaimana untuk membuktikan suatu teorema itu nggak ada prosedur yang jelas. Dalam melakukan suatu pembuktian tidak ada prosedur yang jelas. Perlu yang namanya kegiatan bernalar, gimana caranya nanti dari yang diketahui ini nanti bisa dibuktikan ini. Jadi harus bernalar gitu ya. Nggak ada prosedur dari A ke B, dari B ke C, step by step itu prosedurnya jelas nggak ada. Jadi harus dilakukan dengan cara bernalar. Oke? Oke, sekarang saya lanjutkan. Yang ini, Y dikurangi X. Y dikurangi X. Sekarang saya kasih contoh kasus kayak gini. Anggaplah harga mutlak 6 dikurangi 2. Itu kan sama dengan 6 dikurangi 2 saja, ya enggak? Kenapa? Karena 6 di sini sudah lebih dari 2. Ya. Kemudian 5 kurangi 1. Pasti akan sama halnya dengan 5 kurangi 1, harga mutlaknya dengan tidak. Berbeda dengan gini, 2 dikurangi 4. Apakah sama dengan 2 dikurangi 4 kayak gini? Samakah? Tentu jawabannya tidak sama. Dia hanya sama ketika bilangan pertamanya itu lebih besar. Sekarang kita lihat bilangan Y dengan bilangan X lebih besar mana? Oh, ternyata lebih besar Y. Coba Y-nya dicaplok ini. X-nya dicucuk, berarti lebih besar Y. Ah, berarti kalau ini boleh saya tuliskan Y min X ini saja. Ya, sama kayak ini. Z min Y lebih besar mana? Lebih besar Z. Oke, berarti ini juga boleh saya tuliskan Z min Y gitu saja. Ya enggak? Alasannya apa? Alasannya ini yang sudah diketahui. X kurang dari Y kurang dari Z. Selesai. Sekarang Y dengan min Y kita hapus. Tinggal apa? Z dikurangi X. Ya enggak? Ya toh? Oke. Sekarang Z dikurangi X. Z dikurangi X itu lebih besar mana? Z sama X. Oh, lebih besar Z. Oh, maka ini boleh juga saya tuliskan jadi harga mutlak Z dikurangi X. Sama kayak ini, 5 kurangi 1 kan boleh tak tulis ini. Karena 5-nya lebih besar dari 1. Sama dengan Z min X. Karena Z-nya lebih besar dari X, maka boleh tak kasih tanda mutlak. Gitu ya. Alasannya apa? X kurang dari Y kurang dari Z. Oke. Selanjutnya, yang di sini saya tulis lagi nih. AB ditambah BC itu tak tulis lagi. Nah, gini ya. AB ditambah BC-nya sudah tak tulis. Sekarang ini, harga mutlak Z dikurangi X. Z itu kan berkesesuaian dengan C. X itu berkesesuaian dengan A. Maka kalau harga mutlak Z dikurangi X, artinya jarak mana ini? Jarak dari A ke C. Berdasarkan apa? Berdasarkan postulat ketiga. Nomor 3, kan gitu bilangnya. Ini, kalau jarak dari A ke B, ya sudah. Yang bersesuaian dengan keduanya itu diselisihkan kemudian di harga mutlakan. Y dikurangi X di harga mutlakan, jadinya ini. Kan sama dengan boleh berlaku kedua-duanya. Ini juga demikian. Karena harga mutlak Z min X, Z itu menyatakan C, X-nya itu menyatakan A di harga mutlakan. Oh, berarti ini itu rumus untuk mencari jarak dari A ke C. Jadi endingnya ini. Oke? Nah, ternyata dari sini kita punya dua hal. Yang pertama apa? ABC segaris. ABC segaris. Nah, yang ini ya, itu kan sudah diketahui.
Yang kedua, kita dapatkan AB plus BC sama dengan AC. Ya, yang ini. Oke, dari dua tersebut, maaf nggak kelihatan. Yang ini ya, ABC segaris itu didapatkan dari ini, yang diketahui. Kemudian AB plus BC sama dengan AC didapatkan dari ini, yang sudah kita buktikan. Nah, dari poin 1 yang ini dan poin 2 yang ini, maka dapat disimpulkan B di antara A dan C. Dari apa itu? Dari definisi yang ini, definisi 1.1 keantaraan titik. Definisi 1.1 keantaraan titik. Nah, jadi ini merupakan contoh pembuktian teorema. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke teorema 1.2. Jadi bunyi teorema 1.2 ini seperti ini. Dari 3 titik yang berbeda, jadi sudah diketahui ada 3 titik yang berbeda pada garis yang sama, jadi 3 titik itu berbeda dan segaris. Ada tepat 1 titik di antara 2 yang lain. Jadi dari 3 titik berbeda yang segaris itu tadi, pasti 1 titik itu berada di antara keduanya. Ya, yang mau kita buktikan adalah tepat 1 titik di antara kedua lainnya. Oke, kita mulai beranjak membuktikan. Kita tulis saja dulu lebih dahulu apa yang diketahui. Oke, sebentar. Oke, yang diketahui apa? Yang diketahui pertama A, B, C itu segaris. Segaris dan berbeda. Berbeda semua. Jelas ya? A, B, C kan berbeda dan dia pada garis yang sama, artinya segaris. Kemudian apa yang akan kita buktikan? Yang akan kita buktikan adalah ada tepat 1. Tepat 1 itu berarti nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ada tepat 1 di antara 2 titik lainnya. Ada tepat 1 titik maksud saya di antara 2 titik lainnya. Nah, hal ini kata-kata yang di antara 2 titik yang lain kita ingat-ingat kembali. Definisi tentang keantaraan titik. Ya, titik itu dikatakan di antara 2 titik lainnya jika bagaimana? B, coba diingat-ingat lagi ya. B itu terletak di antara A dan C jika dia itu segaris, ABC itu segaris, dan AB ditambah BC sama dengan AC. Gitu ya. Jadi ketika kita mau membuktikan ada tepat 1 titik di antara 2 titik lainnya, tepat 1 berarti kita akan membuktikan AB ditambah BC sama dengan AC. Artinya titik yang ada di tengah-tengahnya itu kan B berarti ya. AB ditambah BC sama dengan AC. Atau ini nggak boleh bersifat dua-duanya. Atau yang saya maksud di sini adalah hanya salah satu. Bisa ini, bisa ini. AC ditambah CB sama dengan AB. Artinya yang ada di tengah-tengahnya adalah, atau titik tengahnya adalah C, bukan titik tengah. Maksud saya, titik yang berada di antara AB adalah C dalam hal ini. Kalau yang ini, atau lagi, BA ditambah AC sama dengan BC. Artinya titik A yang berada di antara titik B dan juga titik C. Nah, ini akan kita buktikan hanya salah satu saja yang bisa benar. Nggak bisa ketiga-tiganya benar. Gitu ya. Soalnya yang akan kita buktikan adalah ada tepat 1 titik di antara 2 titik lainnya. Oke, anggaplah ini namanya kasus 1, ini kasus 2, ini kasus 3. Sekarang kita akan mulai menjalankan pembuktian. Anggap kasus 1. Oke, kasus 1. Kasus 1 berarti yang ini. Kalau misalnya saya punya AB ditambah BC sama dengan AC, maka artinya apa? B itu di antara A dan C, gitu kan? Dari mana itu? Coba diingat-ingat lagi definisi 1.1 tentang keantaraan titik. Keantaraan titik. Nah, kayak gini. Oke. Ya, B di antara A dan C. Soalnya ABC itu segaris dan AB ditambah BC sama dengan AC. Maka B di antara A dan C. Ya.
Nah, dari sini kita juga tahu bahwasanya apa? Bahwasanya AC itu lebih dari AB. Ya enggak? AC lebih dari AB, soalnya tiga titiknya ini berbeda loh ya. AC lebih dari AB dan AC lebih dari BC. Kan gitu. Nah, sekarang kasus kedua. Kasus kedua itu yang ini. AC ditambah CB sama dengan AB. Maka apa artinya jika demikian? Karena ABC segaris dan AC ditambah CB sama dengan AB, maka kesimpulannya C di antara A dan B. Sama ya, definisi 1.1. Maka AB di sini itu lebih dari AC dan juga AB di sini lebih dari CB. Kayak gitu ya panjangnya. Sekarang kasus ketiga. Kasus 3. Gini ya. Kasus ketiga, jika BA ditambah AC sama dengan BC. Ingat, ketiga titik adalah segaris. Maka A lah yang ada di antara B dan C. Definisi apa? Definisinya sama 1.1. Maka BC itu lebih dari BA dan lebih dari AC. Gini ya. Nah, ternyata kita sudah punya. Bisa jadi kasus pertama itu B yang ada di antara A dan C, kasus kedua C lah yang ada di antara A dan B, kasus ketiga A yang ada di antara B dan C. Sekarang kita akan buktikan tepat satu. Andai, ini kalau di buku itu ditulis trikotomi. Jadi begini penjelasan dari trikotomi. Misalkan kasus pertama itu benar. Misal kasus pertama itu benar. Misal kasus pertama benar. Kasus pertama itu maksudnya ini ya. Jika kasus pertama benar, ini kan ada tulisan nih. Kita sudah punya tadi. AC lebih dari AB dan AC lebih dari BC. Gini kan? Yang ini saya tulis lagi di sini. Maka apa dampaknya kalau AC lebih dari AB? Kalau AC lebih dari AB, maka tidak mungkin kasus kedua benar. Ya enggak? Kasus kedua pasti salah, soalnya di kasus kedua ada keterangan AB lebih dari AC, sedangkan di sini AC yang lebih dari AB. Maka dampaknya adalah kasus 2 salah. Kasus 2 salah ya. Kasus 2 salah dari apa? Di sini kontradiksi. Nah, alasannya kontradiksi dengan AB lebih dari AC ya. Kemudian kasus ketiga juga pasti salah. Kasus ketiga juga pasti salah. Alasannya apa? Kontradiksi juga, Pak. Kontradiksi dengan yang mana? Coba lihat, kita punya jika kasus pertama benar, AC itu lebih dari BC. Ya, AC lebih dari BC. Tetapi di sini pada kasus ketiga, BC lah yang lebih dari AC. Ini dan ini itu kan kontradiksi ya, berlawanan. Oke, jadi kasus ketiga itu salah. Karena AC lebih dari BC itu kontradiksi dengan BC lebih dari AC. Ya, jadi ternyata ketika kita misalkan kasus 1 yang benar, kasus 2 dan ketiga salah, maka terbukti hanya ada 1 titik. Ya, hanya ada 1 titik di antara 2 lainnya. Jika yang 2 yang benar, gitu. Kalau kasus 2 yang benar, artinya kan ini AB lebih dari AC dan AB lebih dari CB. AB lebih dari AC, padahal di kasus pertama AC yang lebih dari AB. Maka kasus 1 salah. Kontradiksi dengan AC yang lebih dari AB. Kan berbeda kan ini dengan ini. Ini dengan ini kan berbeda. Ini AB yang dicaplok, ini AC yang dicaplok. Dari situ kasus 1 pasti salah kalau kasus 2-nya benar. Kasus 3 bagaimana? Apakah bisa kasus 3-nya itu benar? Coba dilihat. Ini AB lebih dari CB. Di sini AB kurang dari CB. Oh, ternyata kasus 3 juga salah andai kata kasus 2 yang benar. Alasannya sama, kontradiksi dengan yang ini tadi, BC lebih dari BA atau AB, sama saja ya. Sekarang kasus ketiga. Jika kasus ketiga benar,
ternyata kasus ketiga yang ini ya. Kasus ketiga BC lebih dari BA, BC lebih dari AC. Nah, gini. Ternyata kalau kasus ketiga benar, apakah kasus satu itu bisa benar? Coba, AB kurang dari BC. Mana? Oh, enggak ada. AB kurang dari BC enggak ada ya? AB enggak ada. Coba yang ini. BC lebih dari AC. BC lebih dari AC. Nah, ini. BC lebih dari AC. Apakah benar? Apakah sama ini dengan ini? Ini itu kan di kasus ketiga. Sedangkan yang ini itu di kasus pertama. Ya. Yang ini BC-nya yang dicaplok. Yang ini AC-nya yang dicaplok. Oh, ternyata kontradiksi. Berarti kasus 1 salah. Alasannya kontra dengan AC lebih dari BC. Kasus 2, apakah mungkin kasus 2-nya itu benar? Coba yang ini. BC lebih dari BA. Nah, ada ini ya, kontra ya. BC-nya ini dicaplok, sedangkan ini AB-nya yang dicaplok. Maka kasus 2 jelas salah juga. Alasannya karena kontra dengan AB lebih dari CB. Gitu. Ini yang dimaksud trikotomi. Dalam 3 titik yang berada pada garis yang sama. Artinya, tepat hanya ada satu kasus yang benar. Kalau ini benar, maka kasus 2 dan 3 salah. Kalau kasus 2 benar, maka kasus 1 dan 3 salah. Kalau kasus 3 benar, kasus 1 dan 2 salah. Oke, dari hal itu, dari trikotomi terbukti, sorry nggak kelihatan ya. Dari trikotomi terbukti bahwa tepat satu titik, entah itu titiknya yang ini, berarti titik B yang ada di antara A dan C, entah yang ini titik C di antara A dan B, atau titik A yang ada di antara B dan C. Yang jelas tepat satu titik di antara dua titik lainnya, Nah, dah selesai. Kita telah membuktikan teorema 1.2. Gitu ya. Saya kira nggak ada masalah. Oke, saya lanjutkan. Kita lanjutkan setelah belajar tentang teorema, pembuktian teorema 1.1, 1.2. Sekarang kita masuk ke definisi 1.2. Nah, definisi ini telah kita sempat singgung di awal-awal pembahasannya tentang contoh definisi yang saya berikan. Definisi 1.2 menjelaskan tentang ruas garis atau segmen garis. Ya, ruas garis atau segmen garis. Sedikit berbeda. Ruas garis atau segmen itu didefinisikan seperti ini. Himpunan titik-titik jika dan hanya jika himpunan itu memuat dua titik dan semua titik lain yang berada di antara dua titik tersebut. Kalau definisi itu tidak perlu dibuktikan, tapi cukup kita pahami saja dan kita yakini kebenarannya. Seperti itu ya. Nah, contohnya apa yang membedakan garis ini dengan, apa yang membedakan ruas garis atau segmen garis dengan garis biasa? Kalau garis biasa kan gini. Nah, gini ya. AB, ini garis biasa, ini garis. Simbolnya seperti ini, garis AB gitu ya. Artinya dia punya anak panah di dua sisinya, entah itu kanan ataupun kiri, artinya bisa diperpanjang gitu. Nah, sedangkan definisi dari ruas garis, nah, adalah himpunan titik-titik jika dan hanya jika himpunan itu memuat dua titik. Andai kata dua titik itu adalah C dan D, gini ya. Dan semua titik lain yang berada di antara dua titik tersebut, berarti titik-titik lain itu yang ini maksudnya. Nah, ini kan saking banyaknya himpunan titik maka menyerupai garis. Gitu. Garis ya. Nah, karena ini sudah tertutup pada dua titik yang awal yaitu C dan D, makanya tidak memiliki panah seperti ini. Ya, ini namanya segmen atau ruas garis boleh. Simbolnya gimana? Simbolnya AB straight gini saja. Bacanya gimana? Ya segmen garis atau ruas garis AB. Selesai. Kok AB sih? CD, maaf ya, CD, karena di sini simbolnya adalah C dan D. Jadi bisa membedakan ya, mana garis, mana segmen garis. Itu saja. Jadi berbeda dengan segmen dengan garis, kalau garis itu bisa diperpanjang, kalau segmen garis enggak. Meliputi dua titik dan titik-titik lain yang ada di antara dua titik awal itu. Oke, itu tentang definisi 1.2 berkenaan dengan ruas garis atau segmen garis. Sekarang kita akan berbicara tentang definisi 1.3.
tentang segmen kongruen. Nah, sekarang kita sudah punya istilah lain nih di definisi 1.3, yaitu kongruen. Segmen yang ini ya, kalau ada bilang segmen garis itu sama saja. Nah, terus apa itu namanya segmen kongruen? Nah, jadi didefinisikan seperti ini. Sudah mau habis. 2 atau lebih segmen dikatakan kongruen, Nah, gini. Jika dan hanya jika. Nah, maksud jika dan hanya jika itu apa sih, Pak? Kalau saya kok lupa. Jadi gini, jika dan hanya jika itu berlaku sebaliknya, dari sini ke sini ataupun dari sini ke sini. Kalau misalkan diketahui di soal ya, ada suatu segmen garis gitu saja, maka berlaku ini, jika dan hanya jika yang ini. Oh, kalau sudah diketahui segmen garis, pasti yang dimaksud adalah 2 titik dan titik-titik lain yang berada di tengahnya. Gitu ya. Atau, jika di soal itu tidak diketahui segmen garis, tetapi hanya diketahui ini, 2 titik C dan D dan titik-titik yang ada di antaranya. Oh, maka ini namanya segmen garis. Jadi, berjalannya dari sini ke sini. Gitu ya. Kalau jika dan hanya jika bisa dari sini ke sini, bisa dari sini ke sini. Itu maksud jika dan hanya jika. Saya lanjutkan definisi 1.3. 2 atau lebih segmen dikatakan kongruen jika dan hanya jika ruas garis tersebut atau segmen tersebut memiliki panjang yang sama. Nah, ini. Jadi tidak peduli garisnya atau titiknya itu sama atau tidak, sama-sama C, sama-sama D, enggak, bukan itu yang dimaksud kongruen, tetapi panjangnya yang sama. Sekali lagi, panjangnya yang sama. Caranya melihat panjangnya sama gimana? Bisa dengan garis ukur atau penggaris. Ternyata kamu punya CD, misalnya ini ya, AB, ini ya, ini kan segmen garis nih. Nah, ketika kita menggunakan koordinat bilangan real, maksud saya di sini 0, 1, 2, 3. Satuannya misalnya cm ya. Kemudian saya juga punya garis CD. Ini berapa? Saya juga punya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Satuannya sama cm. Misalnya gini. Ini bukan pembuktian loh ya, soalnya definisi. Ini hanya penjelasan saja. Maka panjang AB itu berapa? Panjang AB itu kan berarti 3 dikurangi 0. Harga mutlak. Gitu kan? Dari mana ini postulat 3 itu ya? Postulat 3, poin 3 tentang jarak. Cara mencari jarak. Jadi jarak AB itu adalah selisih bilangan real yang berkesesuaian. Kemudian di harga mutlakkan. Berarti berapa? 3. Selesai. Sekarang yang ini CD. CD sama dengan harga mutlak 4 dikurangi 1. Alasannya postulat 3, poin 3. Ya. Berarti berapa? 3. 4 kurangi 1 kan 3. Maka dapat dikatakan, kesimpulannya apa? AB kongruen dengan CD. Nah, jangan lupa segmen garis. Menyatakan segmen garis. Nah, yang ini lambang dari kongruen. Ya, sekali lagi, yang seperti ini sama dengan tetapi di atasnya itu dikasih lengkungan itu merupakan lambang dari kongruen. Gitu ya. Kalau sudah paham, kita akan masuk ke dalam teorema berikutnya tentunya. Oke, mungkin itu dulu untuk video pertemuan kali ini. Silahkan catat apa-apa yang perlu kalian tanyakan, kemudian kita diskusikan pada saat waktu diskusi berlangsung. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.